Ya. Ini Pak, ijazah saya. Iya, iya. Ada apa dengan kalian? Heeh. Saya presiden. Heeh. Masa saya berijazah palsu? Iya, iya. Sebenarnya dia harus bicara begitu, Pak. Iya, antara lain ya, dia harus mengeluarkan statement yang bisa meyakinkan publik bahwa ijazahnya memang asli. Tapi itu tidak dilakukan. Itu Pak. Jadi masalahnya ijazahnya ada Pak asli katanya. Iya. Tapi yang dibawa teman sekelas. Teman sekelas yang mengatakan ini teman sebangku aku. Macam-macam. Iya, iya. Artinya yang ditanya A diselesaikan dengan B. Iya, iya, iya. Jumpa lagi di channel Matra 64. Saya Almizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Nah, ini kita mau bincang-bincang ini dengan sahabat lama saya, Dr. Wazri Afifi. Ini mantan pengurus ICMI USA, mantan Presiden Persatuan Mahasiswa Sedunia di Amerika Serikat, mantan Presiden Muslim Student Organization USA, dan dosen dalam dan luar negeri. Kita bincang-bincang yang masih viral ini mengenai mantan presiden ke-7, ya, Presiden Indonesia ke-7, ya Joko Widodo atau Jokowi yang lebih dikenal itu, melakukan tuntutan, ya, gugatan kepada 4 orang, yaitu termasuk Roy Suryo, ya, Dr. Tipa, Rismon, satunya lagi Rizal, dengan gugatan bahwa mereka itu mencemarkan nama baik, ya, mencemarkan nama baik, ya, mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu, ijazah di UGM-nya itu palsu. Nah, Jokowi merasa ini difitnah, oleh karena itu dia menuntut berempat atau mungkin berlima itu nanti, ya, ke Badan Kriminal, Bareskrim Polri, ya, tuntutan pidana pencemaran nama baik. Nah, untuk ini kita akan bincang-bincang, ya, gimana ini masalah ini, karena menarik, ini banyak perhatian, ya. Ini mantan orang nomor 1 di Indonesia, dan kasusnya itu sebenarnya udah bergulir lama, udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, ya, itu. Malah ada dulu orang yang menuntutnya itu meninggal dunia sudah. Nah, gimana? Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita menanggapinya? Ini angle-nya banyak sekali, ya, yang bisa kita lihat. Ya, terserah ini kita mulai dari angle mana saja. Ini kata Bapak tadi sudah 2 tahun yang lalu. Iya, sekitar 2 tahun yang lalu. Padahal judulnya ijazah palsu. Iya. Paling ringan, Pak. Kalau ada orang mengatakan palsu, ya sudah. Iya. Tunjuk. Iya. Kalian katakan ijazah saya palsu. Iya, iya. Iya. Saya. Kalau yang kalian lihat ini palsu juga, bukan urusan dengan saya. Iya, iya. Urusan dengan universitas yang mengajukan ijazah ini. Betul. Selesai, Pak, masalah. Jadi waktu itu, ya, waktu pertama kali muncul masalah ini, ya memang Presiden Jokowi seharusnya tampil di depan umum, ya, melakukan semacam konferensi pers atau apa, yang memberikan sesuatu pernyataan yang bisa meyakinkan publik, ya, ya, pernyataan, argumentasi atau apapun yang bisa meyakinkan publik, masyarakat, bahwa ia benar-benar alumni Fakultas Kehutanan UGM, ya, menyelesaikan S1, dan argumentasi, ya, pernyataannya ini diyakini oleh publik. Tapi kenyataannya Presiden Jokowi tidak melakukan respon ini, ya, tidak ada melakukan respon, dan malah orang yang dituntut itu dari Surakarta apa itu meninggal atau masuk penjara juga, ditangkap atau apa, ya. Bambang Tri. Ya, Bambang Tri itu gimana tuh? Masuk penjara, ya, waktu itu?
Dan akhirnya meninggal kalau nggak salah. Enggak? Belum. Oh, belum. Ada. Ah, ini masalah. Yang meninggal, yang lain lagi. Ada yang meninggal. No, rombongan itu juga. Ya, Ah. grup-grup itu. Grup. Ya, ini jadi masalahnya berlarut-larut ya. Sehingga salah satu pertanyaannya itu kenapa baru sekarang Jokowi bukan memperlihatkan, bukan memberi pernyataan bahwa dia punya ijazah asli, tapi menuntut, ya, dia dicemarkan nama baiknya. Nah, gimana ini tadi? Ya, inilah Pak, inilah sebabnya timbul pertanyaan dari orang Indonesia atau dunia Ya. akan bertanya, apa kabar pendukung ijazah palsu? Bertanya orang Pak. Iya. Apa sebab? Karena di dalam masalah ijazah palsu lebih dari 2 tahun Iya. ijazah palsu terus. Iya. Padahal masalahnya mudah selesaikannya. Iya. Seperti kita katakan tadi. Iya. Ini Pak, ijazah saya. Iya. Ada apa dengan kalian? Saya presiden. Masa saya berijazah palsu? Iya. Sebenarnya dia harus bicara begitu, Pak. Ya, antara lain ya, dia harus mengeluarkan statement yang bisa meyakinkan publik bahwa ijazahnya memang asli. Tapi itu tidak dilakukan. Itu, Pak. Jadi masalahnya ijazahnya ada Pak asli katanya. Iya. Tapi yang dibawa teman sekelas. Teman sekelas yang mengatakan ini teman sebangku aku. Macam-macam. Iya. Artinya yang ditanya A diselesaikan dengan B. Iya. Akhirnya Pak, sudah 2 tahun sekarang masih terkatung-katung ijazah palsu. Iya. Ya, itulah sebabnya kenapa kita mencari-cari penyakit. Iya. Inilah masalahnya. Karena bangsa Indonesia ini banyak masalah. Iya. Masalah kemiskinan, masalah macam-macam. Masa anak tak sekolah, macam-macam. Tapi Pak, ijazah palsu ini terus menerus. Iya. Terus menerus sampai sekarang. Iya. Dan yang anehnya pula, orang yang mencari untuk kebenaran itu, dituntut pula mencemarkan nama baik. Nah, dan ada kemungkinan ya. Dia dikalahkan dalam pengadilan dan masuk penjara. Ada kemungkinan. Lagi masalah, Pak. Iya. Kalau orang yang mencari kebenaran ini dimasukkan ke penjara, akan bertemulah kebohongan, lagi kebohongan. Yang akan tidak Jokowi saja, Pak, yang bermasalah kalau dibebaskan. Kalau dihukum penjara. Kan timbul baru. Orang bertanya, apa kabar Pak Hakim? Iya. Jadi dikhawatirkan juga, yaitu apa kabar Pak Hakim? Gitu ya. Sekarang tadi ditanya apa kabar pendukung ijazah palsu? Kalaunya si pencari kebenaran ini, dengan cara-cara saintis yang hebat, dengan cara-cara ilmu pengetahuan yang hebat, masuk penjara, bertambah pertanyaan. Apa kabar Pak Hakim? Apa kabar Pak Hakim? Udah 2 pertanyaan. Udah 2. Apa kabar pendukung ijazah palsu? Setelah orang ini masuk penjara, tanya lagi. Apa kabar Pak Hakim? Iya. Maka Bapak ingat nggak cerita Pak Hakim di waktu Nabi? Iya. Waduh. Apa itu? Nabi Sulaiman. Itu. Bagaimana Hakim mencari kebenaran betul-betul tidak bisa terbantahkan. Iya, betul. Waktu itu kalau nggak salah ada 2 ibu-ibu berebut bayi. Penjelasan dari ibu-ibu itu semuanya yakin. Semuanya benar ya. Tanda apa segalanya, dan orang biasa aja itu tidak bisa membuktikan mana ibu yang benar dan mana ibu yang tidak benar. Tapi Nabi Sulaiman punya cara sendiri. Gimana membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, yang dalam kasus ijazah ini kita harapkan hakimnya seperti Nabi Sulaiman juga. Dia bisa mencari cara gimana meyakinkan masyarakat bahwa ijazah itu memang asli atau palsu. Nah, itu.
kira-kira itu. Oh, itu. Iya, itu yang harus dilakukan oleh hakim itu. Apa yang dilakukan hakim? Ya itu harus Nabi Sulaiman. Ya, waktu itu kan Nabi Sulaiman kan itu mau motong aja lah. Sudahlah, karena ini nggak bisa nama buktikan, ya. Anak ini akan saya belah dua, ya. Satu untuk ibu ini, satu untuk ibu itu. Nah, itu ternyata jadi bisa menemukan, ya. Nabi Sulaiman bisa mengungkap siapa sebenarnya yang ibu palsu dan ibu asli itu. Ya. Oh ya, ini gini Pak. Iya. Kenapa untuk hakim sekarang ini ya? Ya, untuk hakim sekarang ini. Kenapa Nabi Sulaiman membuat keputusan bayi itu dibelah dua? Iya. Ini. Iya, apa makna, apa tujuan, apa filsafat dari keputusannya itu? Iya. Tidak mungkin anak kecil dibelah. Iya. Tapi tidak mungkin, Pak. Iya, iya. Dan tidak mungkin seorang nabi membunuh tanpa alasan yang benar. Iya, iya, iya. Tetapi dia buat. Ini masalah. Iya, Ada iya. hakim sekarang begitu. Iya, iya. Kita tantang hakim Indonesia ini. Iya, iya. Bisakah hakim itu membuat apa sebenarnya tujuan daripada Nabi Iya. Sulaiman itu? Karena bukti fisik, ya, bukti fisik yang disampaikan oleh ibu itu, Semua masing itu sama persis sama, ya. Tidak bisa dibantah. Jadi orang-orang termasuk Nabi nggak bisa membantah. Nah, jadi Nabi harus mencari cara bahwa tidak mungkin satu bayi ini punya dua ibu, ya. Nah, itu. Nah, jadi dia bisa cari jalan sendiri. Jadi sekarang, ya, kita harapkan hakim itu juga mencari sesuatu seperti Nabi Sulaiman yang meyakinkan, ya, dirinya sendiri karena lillahi ta'ala, ya, keputusannya bahwa ijazah Presiden Jokowi ini, ya, ijazah dari UGM-nya itu memang asli atau palsu. Ya, jadi sekarang ini kita ambil Pak ya. Iya, iya. Apa alasan dari otak si Nabi Sulaiman, dari otaknya ini, dari otak yang kecil, dari otaknya ini, apa sebab dia buat keputusan membelah bayi? Nah, iya, iya. Padahal mengancam akan membelah bayi. Ya, tidak mungkin. Nah, sekarang hakim yang ada sekarang di negeri yang kita cintai ini mempelajari bagaimana apa modal dari apa sebab Nabi membuat keputusan itu untuk menentukan yang sebenar-benarnya adil. Nah, ini juga yang kita harapkan dari hakim. Karena hakim sekarang. Ya, itu. Kalau kita Pak, kita bodoh aja ini. Iya. Nabi Sulaiman membuat keputusan membelah dua nabi. Dia lihat. Iya. Mana ibu yang tidak setuju dibelah. Iya. Mana ibu yang setuju. Iya, iya. Iya. Dicarilah. Ini belum belah nih. Belah-belah, tunggu jawaban ibu. Iya. Ada satu ibu yang berkata, tidak Nabi, berikan pada dia. Iya. Jangan dibelah anak itu. Iya. Berarti siapa yang punya anak? Iya, ibu itu. Sudah. Bisa nggak hakim Indonesia? Nah, seperti itu. Jadi tidak cukup, ya, dengan kesaksian ketua KPU kemungkinan. Kesaksian rektor UGM dan lain-lain itu harus hakim punya cara sendiri dalam persidangan itu yang membuktikan bahwa Jokowi itu memang pemegang ijazah asli. Hakimnya sendiri sekarang Pak, supaya reputasi hakim di negeri ini naik, semua hakim di Indonesia ini bersatu berunding, berdiskusi bagaimana caranya ijazah palsu ini menepati apa adanya. Apakah asli atau palsu. Betul. Nah, buat cara Nabi Sulaiman. Iya, buat contoh caranya itu. Analogi. Analogi. Coba pikir. Kalau hakim yang untuk memutuskan ini berhasil, maka reputasi hakim akan naik. Betul, sangat dihargai. Dan mungkin akan diundang oleh negara luar menjadi hakim di negerinya. Nah, betul. Karena reputasinya naik. Dia menemukan sesuatu, out of box, yang seluruhnya meyakinkan bahwa dalam persidangan itu betul-betul adil dan betul-betul berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa, ya. Bukan karena disuruh-suruh, ya, tidak dipengaruhi dikasih oleh duit 1 truk, ya enggak mau. berubah pikiran. Iya. Nah, tahu. Iya. Kita tunjuk akal sekarang pada hakim. Iya. Karena sekarang kan namanya udah jatuh. Iya. Ada 60 miliar. Oh iya emas. Iya. Kan jatuh itu, Pak. Iya, iya. Walaupun banyak hakim yang lain adalah 3 hakim di dunia ini, 1 hanya masuk surga. Iya. Walaupun banyak hakim yang 1 masuk surga itu. Iya. Tapi Pak, rusak nila susu sebelanga karena nila setitik. Iya, itu. Maka nila itu tidak berhasil merusak susu. Iya. Berkumpullah semua hakim di Indonesia ini. Iya, iya. Bagaimana caranya orang yang punya ijazah palsu itu ngaku? Atau orang yang menuntut ijazah itu palsu, dia percaya bahwa itu tidak palsu. Ya. Buat cara Nabi Sulaiman. Buat cara Nabi Sulaiman itu, ya. Itu. Baguslah begitu, Pak. Iya, ya itu supaya yang negeri kita harapkan. aman. Kita harapkan demikian, ya. Ya aman ini main kekuasaan. Jangan kekuasaan, iya. Hakim takut dipecat. Iya. Hakim takut tak punya uang. Iya. Kalau Pak, kalau hakim di Indonesia ini berhasil seperti Nabi Sulaiman, iya, dia akan dapat gaji $. Ya, apa sebab? Iya. Diundang ke negeri lain. Betul, ya. Kalau hakim Indonesia, tolong negeriku. Iya. Katanya kan? Iya. Tidak satu aja. Iya. Semua siapa kamu? Hakim Indonesia. Iya. Bersetuju orang tak? kalau hakim Indonesia pergi ke mana-mana, ke Eropa, ke mana-mana, where you come from? From Indonesia. Iya. Oh, gitu. Betul. Ya. Karena dia berhasil menjadi hakim yang benar-benar hakim. Iya, betul. Seperti kata agama kita. 3 hakim, hanya 1 yang masuk surga. Betul. Demikian pemirsa, kita harapkan hakim yang memutuskan perkara gugatan mantan Presiden Jokowi ini akan berperilaku sama seperti Nabi Sulaiman. Jadi mengikuti aura jejak Nabi Sulaiman sehingga masyarakat semuanya percaya keputusan yang diambil oleh hakim ini adalah benar-benar keputusan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.